Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Hakim Elektronik. Dan kali ini kita lagi-lagi kedatangan sebuah paket untuk diservis teman-teman, dari salah satu teman kita. Pada video sebelumnya kita sudah memperbaiki unit home theater, dan juga dulu ya pernah kita memperbaiki driver LED ya. Dan untuk saat ini kita kedatangan apa ini teman-teman ya, kita bongkar terlebih dahulu. Dan ternyata ini adalah SMPS teman-teman, power supply dari sebuah unit televisi Polytron, dan katanya ini rusaknya yaitu mati total. Oke, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Dan langkah pertama seperti biasa ketika saya memperbaiki, yaitu kita lihat secara visual, karena ini katanya sih ya mati total kan gitu ya. Nah, secara visual di sini saya lihat tidak ada komponen yang sama sekali mencurigakan, baik itu dari kapasitor elko maupun dari resistor, dan juga di bagian jalur itu juga masih bagus, teman-teman. Nah, untuk mencobanya, karena ini adalah SMPS atau power supply sebuah televisi, ya kan? Teman-teman perhatikan pin output yang di sini, teman-teman. Nah, di situ ada yang namanya pin ground plus 5 VA. Kemudian ada STBY, itu adalah standby. Kemudian ada plus 5 volt B, ya kan. Kemudian ada lagi di situ BN. Nah ya, ada BN dan BNA, dan ada BDM, ground, dan 12 volt. Kemudian untuk backlightnya itu ada di sini teman-teman. Nah, karena ini saya lihat tidak ada yang mencurigakan, ya alangkah lebih baiknya kita coba dulu nih untuk pengetesan komponen. Sederhana ya, kita cek aja untuk dioda outputnya, dan juga untuk MOSFET dari final ininya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya menggunakan skala buzzer teman-teman untuk memastikan tidak ada yang short ya. Kita cek dulu satu persatu untuk diodanya. Di sini semua dioda aman ya kan. Kemudian di sini dioda untuk backlightnya aman. Di bagian primer tidak ada yang short. Di sini juga tidak ada yang short. Kemudian untuk MOSFET-nya, bentar, belum, ini nggak short teman-teman. Tadi ya mungkin ada sisa tegangan ya, jadi dia bunyi gitu ya. Nah oke, ini aman teman-teman. Oke, untuk komponen sementara aman. Langsung saja kita coba kasih tegangan ya, kasih asupan listrik. Dan jangan lupa teman-teman, ketika kita mencoba SMPS yang rusak atau katanya rusak, itu kita siapkan yang namanya ini adalah soft start manual ya, untuk keamanan gitu ya teman-teman ya, supaya untuk kerusakan komponen itu tidak parah gitu ya. Oke, langsung saja kita siapkan. Kemudian kita atur multinya di skala volt DC. Saya taruhlah di 200 volt karena yang saya ingin cek itu hanya di bawah 12 volt saja. Oke, teman-teman perhatikan untuk multi testernya ya, mudah-mudahan kelihatan. Kemudian saya colokkan ke listrik, dan kita cek untuk tegangan outputnya teman-teman. Seperti biasa, probe hitam ke ground dan probe merah itu untuk pengecekan tegangan. Nah, pada pin plus VA itu memang seharusnya kan tidak keluar ya teman-teman ya. Saat standby itu seharusnya tidak keluar. Namun di sini terukur minus sekian volt ya untuk plus VA-nya. Dan kemudian untuk yang tegangan STBY atau standby itu ya memang tidak keluar tegangan seharusnya ya. Dan untuk plus VB itu harusnya tegangan standby 5 volt normalnya. Namun di sini tidak keluar tegangan. Dan untuk BNA-nya itu juga tidak keluar tegangan, hanya keluar sekian volt ya, itu tidak normal juga sih sebenarnya. Dan yang harus ada saat standby itu pada posisi standby atau tanpa mainboard itu tegangan 12 volt. Nah, ini tegangan 12 volt juga tidak keluar teman-teman. Jadi tegangan yang harus ada itu adalah tegangan 12 volt dan juga tegangan VB plus 5 volt itu tadi. Nah, di sini tidak keluar tegangan teman-teman. Oke. Kita coba cek di bagian primernya ya. Kita cek dulu di bagian primernya. Cek di bagian primer, kita skalanya ubah menjadi 1000. Kemudian kita cek untuk tegangan di elko-nya. Di elko-nya sini keluar berapa? Ini elko-nya terpasang paralel ya, 2 buah ya teman-teman ya. 283. Kemudian di bagian gate-nya itu kalau setar biasanya sampai 300. Tetapi di sini kayaknya sih belum start ya teman-teman ya.
ya kan, dia belum start karena masih di 283 sama dengan volt CC utamanya. Ini kalau start seharusnya lebih teman-teman, harusnya sekitar 300 voltan ya. Jadi di sini tuh harus ada perbedaan tegangan ya gitu ya. Ya antara pin 1 dan pin 2 di lilitan primer itu harus ada beda tegangan ketika dia sudah start. Seharusnya seperti itu. Dan kemudian kita coba cek tegangan 12 voltnya di sini. Nah, ini dia teman-teman. Untuk tegangan 12 volt yang ke IC PWM itu juga tidak ada teman-teman. Selain tegangan 12 volt di sini, kita juga cek untuk tegangan startupnya teman-teman ya. Tegangan startupnya apa keluar. Nah, di sini tegangan startupnya itu hanya keluar 1 volt tadi ya. Kita ukur berapa ini? 2 volt saja teman-teman. Nah, ini dia. Ini masih dalam keadaan bermasalah ya. Kita coba cek untuk komponennya satu persatu teman-teman. Untuk cek komponen kita harus lepas tegangan, jadi tanpa listrik teman-teman, tanpa tegangan. Kemudian kita buang muatan listriknya yang ada di elko tadi ya, karena pastinya akan menyimpan tegangan. Disitulah seringnya terjadi ketika teman-teman memperbaiki SMPS itu ngerasa kesetrum gitu ya. Pertama di sini saya melepas untuk transistor MOSFET-nya dengan tipe K7A65 teman-teman. Kemudian kita cek kembali tegangan di bagian primernya pada kondisi MOSFET terlepas. Untuk elko-nya masih tetap, dan untuk drain-nya ya itu tetap ya teman-teman ya, karena tidak ada transistor ya. Oke, lanjut ke tegangan 12 voltnya. Ini tidak keluar ya, mungkin karena ada dioda. Dan untuk startupnya masih 2 volt. Nah, ini startupnya sebenarnya yang bermasalah. Untuk gate-nya di sini seharusnya tidak keluar teman-teman, karena ini skala DC ya. Karena apa? Di situ menggunakan menggunakan PWM IC ya. Dan kita coba cek HZ-nya. Ya, tetap tidak terbaca, teman-teman. Nah, itu tidak terbaca dan juga tidak online gitu ya. Berarti ini tidak mengeluarkan frekuensi lah gitu ya, tidak mengeluarkan sinyal PWM gitu. Nah, di situ permasalahannya di mana? Ya, di startup tadi itu startupnya drop, teman-teman. Langkah berikutnya kita harus mengecek komponen satu persatu di bagian primernya, dan terutama IC-nya langsung saja kita ganti ya, teman-teman ya. Setelah saya melakukan pengecekan komponen di bagian primer, itu tidak terdeteksi ya ada yang short ataupun yang putus, baik itu dioda maupun resistor. Dan setelah saya lepas untuk IC PWM-nya, ternyata untuk tegangan startupnya itu bisa keluar tegangan ya sekitar sekian 67 volt. Dan untuk tegangan VCC-nya itu tidak keluar ya, karena tidak ada IC atau mungkin adanya dioda itu ya teman-teman ya. Nah, ini dia IC-nya, itu IC-nya menggunakan IC OB2263 teman-teman. Nah, itu langsung saja kita ganti. Mas, itu tadi tegangannya terlalu tinggi nggak sih? 67 sekian volt. Enggak teman-teman, nanti ketika dipasang IC itu akan drop. Nah, oke teman-teman, ini dia IC yang sudah saya ganti ya. Dengan seri OB2263 saya ganti, sudah. Dan kita coba untuk tes tegangan lagi teman-teman sebelum pasang MOSFET-nya ya. Kita lihat perbedaannya sebelum diganti dan sesudah ya. Tadi sudah kita cek sebelum diganti ya. Kemudian kita sudah diganti, kita cek lagi mulai dari tegangan yang besar lah ya. Yang besar mulai dari tegangan 284 volt, oke ya. Kemudian kita cek untuk tegangan VCC-nya mulai dari startup di sini. Nah, di sini startup sudah mulai mengeluarkan tegangan 12 volt. Itu berarti di bagian ini sudah juga mengeluarkan seharusnya, teman-teman. Di sini ada terhambat dioda, teman-teman. Jadi di sini belum bisa keluar sebelum adanya MOSFET gitu ya. Yang penting startupnya sudah bekerja. Yang berarti di situ untuk IC PWM sudah mendapatkan asupan suplai tegangan sebesar 13 volt DC. Di pin gate-nya mengeluarkan tegangan berapa? Ya, di skala DC dia tidak mengeluarkan tegangan, teman-teman. Kita coba select menjadi AC. Sebelumnya kita pindah ke 2 volt ya. Kita select menjadi AC, kemudian kita tes, teman-teman. Dia mengeluarkan tegangan 1,5 volt maksimal ya, 1,5 volt maksimal tapi berkedip. Nah, ini sudah normal, teman-teman. Kalau kita pasang lampu LED di pin gate dan shortnya itu akan lampunya itu berkedip seperti contoh video saya sebelumnya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung pasang untuk MOSFET yang sudah kita lepas tadi, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ini sudah saya pasang untuk
transistor MOSFET-nya, kemudian kita tes lagi teman-teman ya, kita tes lagi untuk tegangan outputnya yang 12 volt itu berapa, kita atur skala di 20 volt DC untuk multitesternya, kemudian kita cek untuk tegangan output 12 voltnya langsung normal teman-teman, 1, sekian volt. Kemudian yang tadi tegangan plus 5 VA ya, yang tadinya minus itu, di sini coba kita ukur tegangannya berapa. Oh, di sini tetap tidak mengeluarkan tegangan berarti ya teman-teman ya. Pada saat standby ya, yang keluar tegangan pada saat standby atau tanpa mainboard itu hanya 12 volt. 12 volt itu harus ada. Kemudian di sini ada tadi ya pin 5 plus VB. Ya. Itu 5 VB itu harus ada, kemudian untuk BNA-nya itu 3, sekian volt. Kemudian untuk BDM-nya itu tidak akan keluar. Nah, caranya mengeluarkan tegangan 5 VA ini adalah kita jumper STB atau pin standby itu ke plus VB ya, teman-teman ya. Kita coba jumper nih. Nah, sebelum di jumper, kita coba akan ini pantau untuk tegangan backlight ya. Kita coba pantau untuk tegangan backlightnya. Ini tegangan backlightnya standby berapa ini? Nah, standby 12 volt ya. Kita coba jumper teman-teman. Oke, kita lepas lagi jumperannya. Kita coba jumper lagi. Tidak ada perubahan ya untuk backlightnya. Untuk backlightnya tidak ada perubahan. Kita coba yang dimmer. Nah, ini dia teman-teman. Ini sudah mengeluarkan tegangan. Jadi untuk menghidupkan backlight itu V dimmer ya, atau B dimmer tadi ya. Nah, BDM itu di jumper ke yang sebelahnya teman-teman, yang B ENA gitu ya. Ini 12 volt ya. Ini 13 volt kita jumper. Nah, di situ mengeluarkan tegangan 30 volt. Ini sudah berarti normal ya untuk output backlightnya. Nah, kemudian untuk VA-nya tadi, nah ini pin VA. Kita coba ukur untuk pin VA-nya, ini tidak keluar. Kemudian kita jumper untuk tegangan 5 VB ke standby. Nah, ketika kita jumper, maka tegangan plus VA-nya akan keluar, teman-teman. Ketika kita lepas, mati. Kita jumper, keluar. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan untuk power supply ini siap dikirim kembali ke pemiliknya, teman-teman.